Halo Sobat Sip, apakah Anda pernah mengalami tekanan pekerjaan atau masalah keuangan pribadi? Apakah Anda pernah mengalami konflik atau masalah hubungan dengan orang lain? Atau apakah Anda pernah mengalami kesulitan atau kegagalan dalam hidup? Dan apakah Anda pernah mengalami pengalaman traumatis seperti kecelakaan ataupun pelecehan? Semua hal ini seringkali membuat diri kita emosi dan seringkali mempengaruhi suasana hati kita. Jika saat kita mengalami kesulitan-kesulitan hidup dan dapat meresponnya dengan emosi secara positif, maka hidup kita akan baik-baik saja. Tetapi jika kita merespon kesulitan hidup tersebut dengan emosi yang negatif, maka bisa membuat hidup kita menjadi terpuruk. Nah, bagaimana cara meningkatkan kapasitas emosional kita agar kita dapat mengatasi kesulitan-kesulitan hidup untuk bisa mencapai kesuksesan, kekayaan, dan kemakmuran? Saya bertemu dengan banyak orang di tempat kerja, organisasi, komunitas, konferensi, dan seminar-seminar. Cukup banyak dari mereka yang meminta kepada saya waktu untuk berdiskusi dan melakukan konsultasi tentang pekerjaannya, keuangannya, bahkan cukup banyak yang melebar ke masalah pribadi mereka. Mereka bercerita tentang masalah dan problem kehidupan mereka. Uniknya, banyak orang yang punya masalah tidak serius menyelesaikan masalah mereka. Sebagian hanya ingin didengar. Sebagian mencari pembenaran. Sebagian lagi hanya ingin meluapkan emosi mereka, sehingga mereka tidak mampu mengatasi masalah dan kesulitan hidup mereka. Saat saya memberikan usulan dan jalan keluar untuk permasalahan mereka, mereka seringkali tidak mau atau tidak berani melakukan perubahan. Mereka takut meninggalkan zona nyaman, menginginkan hasil yang instan, dan merasa yakin masalahnya tidak akan selesai. Itulah sebabnya yang membuat mereka tidak bisa menyelesaikan masalah mereka. Bukan karena tidak ada solusi atau jalan keluar, tetapi karena mereka tidak serius menyelesaikan masalah mereka. Contohnya, ada orang yang memiliki masalah finansial. Solusinya adalah menambah penghasilan atau berhemat. Tetapi mereka memiliki 1001 macam alasan mengapa mereka tidak bisa berhemat. Seperti kebutuhan saya banyak, anak saya minta ini, istri saya minta itu, dan lain-lain. Kemudian saat dikasih solusi untuk menambah penghasilan, mereka juga memiliki alasan seperti tidak punya waktu, tidak punya keahlian, dan lain-lain. Sehingga dalam hal ini mereka fokus pada masalahnya, bukan fokus pada solusinya. Contoh yang lain, ada orang yang merasa tidak nyaman dengan pekerjaannya. Ada yang karena konflik dengan atasan atau dengan rekan kerja. Ada juga yang merasa jenuh dengan pekerjaannya. Dan ada juga yang merasa gajinya kurang. Nah, bagi mereka yang konflik dengan atasan atau rekan kerjanya, solusinya ya ajak bicara atasan atau rekan kerjanya. Tapi saat diberi solusi itu, mereka punya 1001 macam alasan. Seperti atasannya orang yang sulit lah, egois lah, semaunya sendirilah, dan lain-lain. Saat diberi solusi yang lain, yaitu mencari pekerjaan yang lain, mereka bilang cari pekerjaan saat ini sulit, bingung mau kerja di mana, merasa nggak punya keahlian, dan masih banyak alasan lain. Dan mereka tetap bertahan dengan pekerjaannya, tapi seringkali mengeluh. Nah, dari kedua contoh ini terlihat bahwa banyak orang tidak serius menyelesaikan masalah mereka. Mereka hanya ingin didengar, mencari pembenaran diri, meluapkan emosi, tetapi mereka tidak melakukan apapun untuk mengatasi masalah dan kesulitan hidup mereka. Jadi,
Sebetulnya permasalahan mereka bukanlah tentang finansial, pekerjaan, atau masalah lain yang mereka hadapi. Tetapi permasalahan mereka yang sebenarnya adalah mereka memiliki kapasitas emosional yang rendah. Sehingga mereka tidak mampu menangani stres dan emosi dalam hidup mereka. Hal ini yang membuat mereka tidak bisa menangani permasalahannya. Nah, ketidakmampuan untuk menangani stres atau tekanan emosional membuat banyak orang menyerah, putus asa, frustrasi, depresi, bahkan melakukan hal-hal yang tidak sehat untuk mencoba lari dari kenyataan hidup, seperti mabuk-mabukan, minum obat-obatan terlarang, dan lain-lain. Kemampuan emosional yang rendah juga membuat mereka khawatir dengan penilaian orang lain, takut akan kenyataan, dan menolak perubahan. Mereka menolak perubahan karena perubahan seringkali membuat mereka harus mengeluarkan usaha dan upaya lebih untuk menyelesaikan masalahnya. Seperti harus bekerja lebih keras, belajar lebih banyak, harus berhemat, harus lebih sabar, lebih percaya diri, lebih ulet, dan lain-lain. Kapasitas emosional adalah kemampuan untuk menangani kesulitan, kegagalan, kritik, perubahan, dan tekanan dengan cara yang positif. Seandainya seseorang bisa meningkatkan kapasitas emosional mereka, mereka bisa berproses saat menghadapi masalah dan kesulitan mereka. Dan ini akan meningkatkan potensi diri mereka sehingga mereka bisa mencapai kesuksesan, kekayaan, serta kemakmuran. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa meningkatkan kapasitas emosional kita? Yang pertama, bersikap proaktif saat Anda menghadapi masalah atau kesulitan. Emosi yang negatif seperti menangis, memaki, mengeluh, menyalahkan, menyangkal akan membuat orang justru tenggelam dalam kesedihan, kesulitan, dan permasalahan. Anda harus berusaha untuk melupakan dan move on dari kesedihan atau permasalahan Anda dengan melakukan hal-hal positif dan berproses melewati masalah itu. Life is a choice. Pilihan ada di tangan Anda. Apakah Anda akan terus dikuasai oleh emosi Anda atau Anda berusaha untuk menguasai emosi Anda? Semakin cepat Anda bangkit, semakin cepat pula waktu pemulihan Anda dan semakin meningkat kapasitas emosional Anda. Mungkin saja Anda tidak bisa mengendalikan masalah Anda, tetapi Anda bisa mengubahnya melalui tindakan-tindakan positif Anda. Orang-orang yang mempunyai kapasitas emosional yang kuat tidak pernah menjadi korban dari perasaan atau emosi mereka. Mereka proaktif dan melakukan tindakan positif untuk mempengaruhi emosi mereka. Yang kedua, jangan membuang waktu untuk mengasihani diri Anda sendiri. Semua orang pasti pernah mengalami kondisi yang buruk. Tetapi bagaimana respon diri Anda dan pola pikir Anda dalam menghadapi tersebut yang akan menentukan masa depan Anda. Anda bisa membuat diri Anda semakin sulit dan terpuruk, atau Anda bisa memilih posisi yang berbeda dengan membalik keadaan. Agar bisa mencapai kesuksesan, Anda tidak bisa mengeluh dan bergerak maju pada saat yang bersamaan. Yang ketiga, jangan biarkan orang lain mengontrol diri Anda. Lingkungan seringkali mempunyai pengaruh cukup besar terhadap keberhasilan seseorang. Saat Anda berhubungan dengan orang lain, baik itu di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan tempat Anda tinggal, lingkungan sosial, lingkungan pergaulan, atau lingkungan kerja, Anda bisa memilih untuk melakukan 3 hal. Yang pertama, beradaptasi dan belajar dari lingkungan Anda. Yang kedua, mencoba proaktif untuk mempengaruhi lingkungan Anda. Yang ketiga, menjauhkan diri dari orang lain atau lingkungan Anda. Jika Anda berada di lingkungan yang positif, Anda bisa beradaptasi dan belajar dari teman dan lingkungan Anda. Tetapi jika teman atau lingkungan Anda negatif, berusahalah untuk proaktif dan mempengaruhi mereka untuk
untuk bisa menjadi positif dan bergerak maju. Jika mereka menolak atau bahkan mengejek dan menghina Anda, jangan biarkan mereka mengontrol diri Anda dan membuat Anda terpuruk. Anda bisa menjauhkan diri dari mereka dan mencari lingkungan positif yang mendukung Anda untuk maju, berkembang, dan sukses. Yang keempat, jangan menguras emosi Anda untuk hal-hal yang tidak bisa Anda kendalikan. Banyak orang yang jengkel, marah, dan menguras emosi mereka untuk hal-hal yang tidak bisa mereka kendalikan. Seperti cuaca hujan, terjebak macet, kena delay pesawat, bencana alam, dan lain-lain. Mungkin hal tersebut akan membuat aktivitas mereka terganggu. Tetapi walaupun mereka marah, walaupun mereka mengeluh, walaupun mereka jengkel, keadaan tidak akan bisa berubah. Nah, jika Anda mengalami kondisi seperti itu, lebih baik Anda melakukan hal-hal produktif atau mencari solusi daripada Anda marah atau melakukan hal-hal yang menguras emosi Anda, tetapi tidak bisa menyelesaikan masalah Anda. Contohnya, jika Anda terjebak macet atau kena delay pesawat yang membuat jadwal Anda berantakan. Daripada Anda jengkel atau bahkan marah yang merusak mood atau emosi Anda, lebih baik Anda menelepon untuk meminta maaf dan mengatur ulang jadwal. Atau mengisi waktu Anda dengan melakukan kegiatan produktif seperti membaca buku, menelepon klien, menelepon teman, menelepon keluarga, atau Anda juga bisa merilekskan diri Anda. Yang kelima, pahami bahwa perubahan, perjuangan, kegagalan, dan kesuksesan adalah merupakan satu paket yang tidak bisa dibeli secara terpisah. Banyak orang tidak mau berubah karena seringkali perubahan itu muncul dalam bentuk kesulitan atau tantangan. Mereka seringkali menginginkan hasil instan dan mengharapkan hidup tanpa masalah. Hal inilah yang membuat banyak orang menjadi orang rata-rata dan memiliki kapasitas emosional yang rendah. Mereka tidak sadar jika dunia terus berubah. Dan mereka akan menemui banyak masalah dan tantangan jika mereka tidak mau untuk berubah. Ada pepatah yang mengatakan bahwa di dunia ini tidak ada yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri. Perubahan itu tidak bisa dihindari. Sehingga kita harus mau belajar, mau bertumbuh, dan mau berkembang di dalam perubahan itu agar kita bisa maju dan sukses. Kita harus mau berubah, berjuang, dan memiliki keuletan dalam mengatasi kesulitan, hambatan, halangan, dan kegagalan untuk bisa meraih kesuksesan. Saya ingin berbagi kisah tentang seseorang yang bernama W. Mitchell. Dia mengalami banyak kecelakaan dan kejadian buruk dalam perjalanan hidupnya. Cedera pertama dialami oleh W. Mitchell saat dia menjadi seorang gripman di rute kereta gantung San Francisco. Cedera kedua saat tahun 1971 W. Mitchell mengalami kecelakaan sepeda motor yang membakar lebih dari 65% badannya dan membuat dia menerima 16 pembedahan. Wajahnya menjadi buruk dan memiliki tambalan cangkokan kulit beraneka warna dan kedua tangannya banyak kehilangan jari-jari. Waktu itu W. Mitchell berkata, "Aku adalah orang yang bertanggung jawab terhadap diriku sendiri. Ini adalah saat di mana suka ataupun duka harus kutanggung. Aku dapat memilih untuk memandangnya sebagai sebuah kemunduran atau sebagai titik awal untuk meraih kesuksesan." 6 bulan setelah W. Mitchell sembuh dari cedera yang dialaminya, W. Mitchell membeli sebuah rumah bergaya Victoria di Colorado, sejumlah properti, bar, dan sebuah pesawat. W. Mitchell kemudian belajar mengemudikan pesawat pada tahun 1975. Dan di tahun yang sama, W. Mitchell berkongsi dengan 2 orang temannya untuk mendirikan perusahaan pabrik pendiangan kayu bernama Vermont Casting yang bertumbuh menjadi perusahaan swasta terbesar kedua di Vermont. Pada bulan November 1975,
W. Mitchell kembali mengalami kecelakaan. Pesawat yang dikemudikannya menabrak landasan pacu saat lepas landas dan membuat besi menghantam 12 tulang belakangnya yang berhubungan dengan rongga dada dan membuatnya lumpuh secara permanen. W. Mitchell tidak putus asa. Ia membangkitkan semangat dalam dirinya. Di tengah kenyataan, ia lumpuh. Setelah W. Mitchell berhasil sembuh, dia tidak minder dengan wajahnya yang berantakan dan kondisi tubuhnya. Ia bahkan jatuh cinta dan kemudian menikah. Dia juga berhasil meraih gelar master dalam bidang administrasi pemerintahan dan ia terjun di dunia politik. Luar biasanya, pada tahun 1977, W. Mitchell terpilih sebagai wali kota Crested Butte di Colorado, di mana dia menghentikan perusahaan Amax yang sekarang berganti nama menjadi Freeport-McMoRan dari membangun tambang molybdenum yang bernilai miliaran dolar di Gunung Emon. W. Mitchell tidak membuang waktu untuk mengasihani dirinya sendiri. Dia tidak malu dan dia tidak minder dengan penampilannya yang ganjil. Dia membuat kondisinya bukan sebagai kelemahan, apalagi sebagai sebuah batasan. W. Mitchell mengubah hal itu justru menjadi aset dan kekuatan. Ia melakukan kampanye dengan slogan bukan sekedar wajah tampan. Semangat hidup W. Mitchell yang tinggi dan rasa tanggung jawab atas hidupnya membuat dirinya mampu untuk bangkit kembali. Sikap mental positif W. Mitchell tidak tergoyahkan oleh batasan fisik, membuat dia tampil di acara TV Today Show dan Good Morning America, dan banyak diberitakan oleh media cetak seperti The New York Times, Parade, dan lain-lain. W. Mitchell berkata, sebelum aku lumpuh, ada 10.000 hal yang dapat aku lakukan. Dan kini tersisa 5.000 hal. Saya fokus pada hal-hal yang bisa saya lakukan, bukan terus-menerus memikirkan apa yang telah hilang dari hidup saya. Dari W. Mitchell, kita bisa belajar tentang bagaimana bersikap proaktif terhadap masalah. Tidak membuang waktu untuk mengasihani diri sendiri. Tidak membiarkan pandangan dan batasan orang lain mengontrol diri dan hidupnya. Tidak menguras emosi untuk hal-hal yang tidak bisa dikendalikan. Kelemahan fisik bukan halangan, karena ada banyak hal lain yang bisa membuat orang sukses selain modal fisik. Hal-hal biasa yang dilakukan dengan tekun akan bisa membuat kisah sukses yang luar biasa. Tanggung jawab atas diri dan pekerjaan membuat W. Mitchell mampu bertahan. Ia tidak mau hidup dari belas kasihan orang lain dan pertolongan orang lain. Ia bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan apa yang ia kerjakan, bukan menyalahkan kondisi atau keadaan. Walaupun banyak kecelakaan dialaminya yang membuat W. Mitchell cacat, bahkan hampir saja menghilangkan nyawanya, tidak membuat W. Mitchell trauma. Ia tetap tegar dan konsisten dalam menjalani hidupnya dan mampu bertahan, dan akhirnya dia menang. Orang sukses memiliki tanggung jawab tinggi terhadap pekerjaan dan kehidupan pribadinya. Mereka menyadari bahwa ada tingkat resiko yang tinggi dan konsekuensi yang harus dihadapi, terutama saat berhadapan langsung dengan customer, karyawan, partner, investor, dan rekan kerja yang sangat menuntut mobilitas dan tanggung jawab. Orang sukses tidak mengharapkan hasil yang instan. Mereka tahu bahwa kesuksesan sejati membutuhkan waktu dan perjuangan. Mereka seringkali mencoba hal-hal baru dan seringkali mengalami kegagalan. Saat mereka mengalami hambatan, halangan, dan rintangan, mereka tetap bertahan. Mereka bisa merubah arah dalam semalam, tetapi mereka tahu bahwa mereka tidak akan sampai tujuan dalam semalam. Diperlukan perubahan untuk kemajuan, diperlukan masalah untuk dipecahkan, dan diperlukan tantangan untuk ditaklukkan. Karena perubahan, perjuangan, kegagalan, dan kesuksesan adalah satu paket yang tidak bisa dibeli secara terpisah.
Oke, lakukan terus saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip. Saya, Tony Hermawan Adikaryo, sampai jumpa di puncak kemakmuran.